bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun dalam rangka bulan Ramadan kita tetap melaksanakan tugas seperti yang dianjurkan. Terima kasih kepada Bu Haja Niam kita selaku Kepala Sekolah SDN Gading 72, Ibu Dwi, perwakilan dari aktor guru, kemudian Ibu dari komite dan Ibu dari paguyuban serta Anda yang sudah hadir di sini dalam rangka berbincang-bincang pelaksanaan pendampingan individu ke-6 program guru penggerak antara saya Bu Endang dengan Bu Tias selaku guru penggerak di SDN Gading 72. Semoga kegiatan ini mendapat ridho Allah. Monggo Bapak Ibu kita bapaknya tidak ada, monggo Ibu kita berdoa Fatihah supaya kegiatan ini berjalan lancar dan sukses. Terima kasih Ibu. Saya lanjutkan. Untuk kemarin Ibu Tias sebelum melaksanakan kegiatan PI 6, otomatis Ibu Tias sudah melaksanakan kegiatan pemetaan aset sekolah yaitu untuk SDN Gading 72 selama 3 kali Ibu Tias. Ya, tentunya ini sudah dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik. Begitu Ibu Dwi, Bu Haja ini dan Ibu komite. Ini sekarang kita berbincang-bincang saja, ini bisa saling menambah hasil kegiatan koordinasi pemetaan aset. Bagaimana proses ibu-ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Kemarin itu ada 7 aset yang kita temukan di SDN Gading 72 itu untuk menemukan atau untuk mengidentifikasi aset SDN Gading 72 ini prosesnya melalui apa saja. Ikut kan? Siapa namanya? Ikut ya kemarin ya. Bisa diceritakan ya? Bagaimana? Tidak apa-apa. Saya diajak rapat sama guru, ada wali murid dan komit kepala sekolah. Iya, itu. Tentang apa kemarin? Tentang pemetaan aset. Iya. Ada berapa aset kemarin nggak Ada ditemukan? 7 aset. Iya. Pertama manusia, lingkungan, fisik, finansial, sosial, politik, agama dan budaya. Pinter. Senang nggak kamu diajak rapat kemarin? Senang. Pinter sekali ya. Gimana Ibu kemarin prosesnya sudah tahu ada 7 aset, itu prosesnya melalui apa? Mau ujuk-ujuk aku terus nggak betul gitu. Enggak ya Bu ya. Melalui apa Bu? Sebelum berdiskusi itu apa? Kemarin kan saya sudah diundang ke sekolah untuk memetakan aset sekolah dari yang disampaikan kepala sekolah dan yang diceritakan Bu Tia. Saya bisa menemukan aset sekolah bersama tim saya. Oh ya, terima kasih Bu. Jadi Bu Tia sosialisasi dulu ya Bu ya, tentang aset ya. Apa itu aset begitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya. Terus pun Ibu komite sama di senang nggak Bu kemarin diajak berdiskusi, senang ya Bu. Terus pun Ibu Putri ya memang kita mulai sama sudah kemarin adanya sosialisasi tentang pemetaan aset yang ada di sekolah ini. Yang selama ini kita belum tahu aset itu apa saja yang termasuk asetnya, itu dipeta-petakan sekarang sehingga kita sekarang lebih tahu aset-aset yang kita miliki di sekolah itu apa saja. Tidak hanya bentuk fisik saja, misalnya gedung, kalau dulu itu kan hitung Ibu. Tapi sekarang kayak pedagang, kayak apa itu termasuk aset kita. Terima kasih Bu Dwi. Menurut Ibu Kepala Sekolah bagaimana?
kemarin koordinasi aset ini. Terima kasih pertama kali saya ucapkan kepada pertama Ibu PP Wajah Endah, kemudian untuk Ketia selaku CPP dan Ibu Komite perwakilan dari murid dan siswa, juga perwakilan dari guru ya senior yang mana kemarin sudah melaksanakan bersama-sama, mendengarkan bersama sosialisasi yang berkaitan dengan aset sekolah kita, yaitu BDSD 2022 ya, yang sudah disosialisasikan oleh Bitias, kemudian dipilah-pilah sehingga kita semua, panjenengan semua yang yang ada di sini, yang juga merupakan kunci dari keberhasilan sekolah kita, bisa lebih memahami tentang keberadaan aset yang ada di SDN Gading Rejo 2. Jadi saya selaku kepala sekolah mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas partisipasi, dukungan panjenengan semua untuk hadir di sini, sehingga kalau panjenengan sudah tahu secara otomatis ya nanti kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan kegiatan atau kebijakan sekolah, jadi sekolah tidak merasa kesulitan, jadi semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Jadi itu mungkin harapan dari saya. Jadi mungkin itu ibu-ibu yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf manakala ada kekurangan yang kami sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jani sebagai kepala sekolah sudah memfasilitasi dan memotivasi khususnya kepada teman CGP ini untuk pemetaan aset sampai 3 kali dilaksanakan gitu nih. Kemudian apa saja kendala dan tantangan dalam mengidentifikasi aset kemarin. Tentunya Bapak itu kan awal ya pemula mengetahui aset ini ada 7 ternyata di SD Gading Rejo 2 ini. Tentunya ada kendala untuk memetakan masuk ini aset manusia, ini aset finansial, ini fisik. Tentunya ada kendala dalam pemetaan itu. Bisa disebutkan itu kendalanya apa? Nggak ada pun, nggak ada kendalanya, aman semua karena sudah diberi sosialisasi sama Bitias. Akhirnya kami tidak memenuhi kendala sama sekali gitu. Gimana Ibu Dwi? Ya. Kalau kendala itu pasti ada. Kalau dalam pemetaan aset kita itu kendalanya mungkin kalau masyarakat sekitar atau wali murid itu tidak mendukung. Nah, tidak ada dukungan untuk kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Nah, jadi kalau tidak ada dukungan, otomatis sekolah akan berjalan sendiri, sehingga kurang maksimal, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya, tantangannya itu. Iya, kendala tantangannya itu Ibu. Gimana Ibu Komite? Karena kalau program sekolah itu ada, sudah aset-aset sudah tampak, tapi dukungan dari masyarakat atau orang tua itu kurang. Bagaimana Bu Komite? Iya, terus nggih, kira-kira nopo ngoten Bu. Nggih. Sekolah ada kados mboten nek tambah dukungane wali murid diharapkan sama nggih sinergis nggih Bu nggih antara sekolah dan orang tua. Terus pundi perwakilan dari orang tua? Jangan malu-malu. Saya dan tim masih bingung Iya. mana saja aset sekolah karena memang ini baru buat saya. Oh iya, benar-benar. Masih bingung Bu ya? Kok ada nomor ujuk-ujuk ada 7 aset ya? Kalau dulu itu memang aset itu dulu Bu ya, sebelum ada program guru penggerak itu aset itu
hanya finansial, hanya uang ya dari bos dan fisik gitu saja. Ternyata setelah ada guru penggerak ini ternyata aset itu di sekolah sangat banyak sekali dan bisa dipetakan gitu Ibu. Ya Ibu perwakilan dari orang tua, walaupun awal panjenengan tahu ya, tapi ini nanti kalau terus dilaksanakan ya wis sekarang orang tua tak ajak bareng-bareng untuk mengelola aset ini supaya SD Gading Rejo 2 tambah moncer, tambah berprestasi. Gitu ya itu ya, minta dukungannya nih. Gimana Nak? Kalau menurut Ika kemarin itu gimana? Awalnya saya bingung aset itu apa aja. Terus saya berkelompok dengan ibu-ibu dan satu siswa yang namanya Aisyah. Itu saya tahu bahwa aset itu ada 7. Iya. Terus bisa memetakan Nak ya. Oh ini finansial, ini aset manusia gitu ya. Nah, terus kalau siapa ini Mbak Ika? Tika ini aset apa? Aset manusia. Aset manusia. Pinter, bukan aset finansial ya. aset manusianya di apanya bukan Tika? Manusia sebagai apa? Sebagai siswa. Sebagai siswa di asetnya itu di mana? Di bakatnya atau minatnya ya? Iya. Itu. Terima kasih. Ya, saya lanjutkan nih. Ada masukan lagi Bu aja selaku kepala sekolah. Oke, terima kasih. Mungkin saya hanya menambahkan saja selaku kepala sekolah ya. Kalau kita sudah tahu ternyata bahwa aset di sekolah itu ada 7 macam ya. Ini juga panjenengan selaku komite juga perwakilan dari wali murid diundang ke sini sehingga sudah tahu jelas dari 7 macam. Dengan demikian monggo sekarang didukung ya. Didukung apa saja kegiatan yang ada di sekolah ya, karena kegiatan di sekolah tidak bisa berjalan dengan baik ya tanpa dukungan dari panjenengan. Jadi sekolah ini bukan hanya milik kita ini, bukan milik pemerintah saja, bukan milik bapak ibu guru saja, tetapi menjadi milik masyarakat juga. Jadi tanpa dukungan dari masyarakat, yang wali murid yang ada di sini sekarang tidak bisa apa, walaupun asetnya banyak. Nah, seperti itu. Jadi harapan saya monggo kita bisa bekerja sama dalam hal apapun. Yang penting baik untuk anak-anak, baik untuk sekolah maupun baik juga untuk masyarakat sekitar. Jadi itu harapan dari saya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Aja, sangat gamblang sekali harapannya Ibu Kepala Sekolah, Ibu Komite dan Ibu perwakilan wali murid atau orang tua untuk harapan-harapan ini semoga nanti dari aset yang ada ini bisa lebih dikuatkan lagi, bisa diberdayakan lagi. Itu nih harapannya supaya SD Gading ini semakin baik, semakin berprestasi. Khusus untuk memang sekarang ini kita untuk anak ya. Kita berpihak kepada siswa, apapun kegiatan kita harus berpihak kepada siswa itu. Terima kasih Kepala Sekolah, Ibu perwakilan dari guru dan komite Ananda ya. Saya lanjutkan untuk menentukan sumber daya sekolah atau aset itu perlu pertimbangan-pertimbangan yang harus kita khususnya pertimbangan untuk mendukung. Nah ini pertimbangan-pertimbangan apa saja yang harus kita berikan atau kita masukkan untuk menentukan aset sekolah. Mana itu? Apa nak pertimbangannya apa? Ya sebenarnya program sekolah dulu saya semati mencari aset apa saja. Pertimbangannya begitu terus ini. Kalau pertimbangannya yaitu kebutuhan siswa. Iya. Jadi kebutuhan kita pertimbangkan dengan kebutuhan siswa dahulu, kemudian sesuai nggak dengan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan anak-anak di sekolah. Pertimbangannya Jadi yang pertama.
betul. Terima kasih Bu Dwi, tadi pertimbangan untuk penentuan aset itu memang khusus atau difokuskan kepada siswa terlebih dahulu. Terima kasih Bu Dwi. Untuk Ibu Komite, gimana Ibu Komite? Setuju? Setuju. Ibu wali murid, perwakilan wali murid, gimana? Saya dan tim mempertimbangkan program yang disampaikan sekolah dulu, baru kita lihat aset apa saja yang dimiliki sekolah untuk mensukseskan program tersebut. Mungkin, terima kasih Bu. Ya, sangat luar biasa jawabannya. Nanti jangan hanya menjawab tok ya Bu ya, aksi nyatanya ya. Aksi nyatanya, jadi kalau ada program di sekolah mohon untuk didukung, digerakkan orang tua. Nggih, ayo dukungan kapan mana supaya anaknya lebih pintar begitu nggih Bu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Tentunya dalam kemarin pemetaan aset itu ada hal yang setelah selesai rapat itu ada hal yang belum terpikirkan. Setelah di rumah 1 hari 2 hari itu ternyata itu juga aset. Menemukan enggak itu yang belum bisa dimasukkan, belum terjamah dimasukkan dalam identifikasi dalam rapat, tapi ternyata setelah di rumah ketemu. Ada enggak itu aset apa itu? Ibu orang tua, kepada orang tua. Iya, apa itu? Enggak ada. Semua sudah ketemu. Sudah ketemu. Iya, ada. Ibu Komite sudah ketemu semua. Ada enggak soalnya? Kemarin ada, saya sendiri pribadi menjadi tahu, misalnya pedagang di kantin. Nah itu kalau dulu kita nggak kepikiran, gitu. Setelah adanya pemetaan, pengelompokan aset itu ternyata pedagang di kantin ini juga termasuk aset sekolah. Gitu. Salah satunya itu. Ya, berarti itu nanti bisa dimasukkan ya Bu Tia sendiri. Gimana Ibu Kepala Sekolah? Kemarin ada enggak yang belum terjamah, ternyata di rumah dipikir-pikir ini juga aset gitu. Enggak ada ya? Sudah semua. Contohnya seperti ini, siswa SD Gading 2 itu jumlah siswanya sekitar 300-an. 230 itu juga aset ya. Ini Mbak Eka ini aset. Asetnya itu di bakat minat ya. Nah itu apa sudah juga diidentifikasi? Sudah dong. Jadi program sekolah dan pramuka itu. Ekskul ya. Berarti program sekolah nanti mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu anak-anak ini bakat minatnya juga harus bisa dari kampung ya, di kampung difasilitasi ya, betul. Alhamdulillah, terima kasih. Saya sangat senang berbincang-bincang dengan aktor-aktor yang luar biasa ini dari SDN Gading Rejo 2. Sekali lagi terima kasih panjenengan berusaha hadir di sini memenuhi undangan. Semoga Allah membalas kebaikan kita. Amin. Dan semoga harapan Ibu Kepala Sekolah untuk anak-anak SD Gading Rejo 2 ini makbul, terkabul, terijabah, menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin, amin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ada masukan Bu Anja Anik? Insya Allah sudah cukup. Terima kasih Bu Dwi, Ibu Komite, Ibu Wali Murid. Anak, tidak ada masukan? Sudah cukup? Ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semua dalam kegiatan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan panen hasil karya Bu Tia sebentar lagi kita melaksanakan Loka 7, yaitu panen hasil karya selama Bu Tia melaksanakan kegiatan program kurikulum, yaitu program. Nah ini minta masukan Bu Tias, nanti yang akan kita tampilkan itu apa? Untuk panen hasil karya, hasil belajar. Temanya apa? Bagaimana kalau misalkan kita menampilkan beragam
pekerjaan bisa Bu. beragam pekerjaan. Karena saya berpikirnya begini, dulu itu saya ada kegiatan guru ini namanya kelas interaktif, tidak pernah nanti di bawah. Kelas interaktif. Ya, kelas inspirasi. Jadi guru-gurunya itu berasal dari ada bidan, ada polisi, ada tentara. Nah, barangkali menami kalau misalkan kita untuk tayangannya itu bisa di model tema pekerjaan. Ini kalau kemarin itu dari SD Landusari, dari Karangkarto, terus ini dari Sebani, itu temanya itu bagaimana kalau kearifan lokal. Jadi saya kan punya 4 CGP. Nah, 4 CGP ini nanti kearifan lokalnya ditonjolkan, dipamerkan. Kan tidak sama Dari masing-masing sekolah. Jadi contohnya Bu Tias di sini SD Gading Rejo 2. Kearifan lokalnya apa? Anak-anak kemarin menghasilkan apa? Panjenengan juga begitu, menghasilkan apa? Lingkungan sekitar ini apa kearifan lokalnya? Itu antara satu sekolah dengan yang lain itu bermacam-macam, berbeda-beda. Dan ini bisa saya tampilkan nanti. Bisa saja. Apakah dalam bentuk video, foto, ataukah bentuk barang asli? Bisa alat peraganya, ya dari di sini kearifan lokalnya apa? Kalau di sini ini ada ada perauna untuk budaya, perahu. Kemudian banyak pengrajin perahu di sini. Kemudian kerupuknya. Nah, itu kearifan lokal itu kan bisa dijadikan aset untuk pembelajaran pada anak. Jadi anak itu mempunyai keterampilan membuat perahu, walaupun itu perahu miniatur. Nah, itu kemudian membuat kerupuk. Nah, itu bisa. Nanti itu dijadikan produk lokal, kemudian bisa jadi untuk souvenir, bisa perahu-perahuan yang dibentuk jadi kayu, jadi gantungan mini ya gitu. Itu kalau saya masuk itu kearifan lokal. Ya contohnya Bu Randusari itu Bu Farida tembikar. Ya, tembikar itu pernah nggak dijadikan bahan ajar? Ya Bu. Kemudian Karangketuk juga begitu, anyaman. Pernah nggak dijadikan itu tampilkan. Jadi kita mempunyai ciri khas nanti kayak kita singkat. Ya, kearifan lokal. Judulnya nanti nama saya, namanya Bu Tias, namanya Bu Farida, namanya Bu Nina, namanya Bu Fadia. Itu nanti saya jadikan satu apa namanya? Begitu nih. Jadi nanti persiapan yang sudah ada hasilnya Bu Tias untuk anak, hasilnya anak, alat peraga dan lain-lain mohon dipersiapkan. Waktunya nanti insya Allah tanggal 6-7 kita lakukan. Ya, baik, panen jangan sampai terlewat. Karena waktu kita cepat. Ya, nanti kita bahas lagi bersama-sama. Kita kumpul lagi. Kaset ini bagaimana untuk pamer hasil karya. Gitu ya, gitu. Jadi nanti bisa Bu Tias kita koordinasi lagi dengan teman Pak Cigiti lainnya. Bisa menayangkan, bisa pakai audio pembelajaran apa yang membelajarkan tentang kapal, membuat kapal. Ya. Kalau misalkan ini Bu, kan di sini kan budaya lokal ada peranan di sana. Kemarin kelas 5 yang sebelumnya itu saya suruh untuk video pada saat kegiatan itu. Jadi ada petik laut, ada video-video pada saat laut itu tidak apa-apa. Nanti kita tanyakan, kita kemas seperti pokoknya kita tampilkan yang terbaik. Terima kasih Bu Tias sudah membagi praktek baiknya untuk pelaksanaan pendampingan individu ke-6 ini. Terus belajar,
sertifikat terus belajar, terutama tadi kekurangannya Bu Tias ya untuk kegiatan pembelajarannya, ujinya itu terus belajar melalui BMM, melalui webinar, cari aja yang terinspirasi. Gitu ya Bu. Terus saya ingatkan, jangan sampai lupa mengupload data berkas ke LMS, karena itu merupakan penilaian bagi Bu Tias. Itu Bu Tias sih. Ada pertanyaan? Mungkin untuk saat ini sudah jelas. Saya ingatkan lagi Bu Tias, saya minta nanti video rekaman, dokumentasi, kemudian berkas-berkas seperti daftar hadir, undangan maupun dalam melaksanakan kegiatan rapor pemetaan aset selama 3 kali. Ada Bu? Ada, siap Bu? Terus sekalian nanti dalam pendaftaran ya, disesuaikan dengan rencana yang sudah ada di sini, meletakkan gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Terima kasih, semoga sukses selalu untuk Bu Tias, barokah rezekinya, barokah kesehatan. Sampai ketemu di Loka 6 besok hari Sabtu. Siap. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Jani untuk kegiatan pelaksanaan PIM 6 berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Jani selaku Kepala Sekolah SDN Negeri 2 ini yang sudah memfasilitasi kami berdua untuk melaksanakan PIM 6 dan memotivasi CGP Bu Tias ini sampai hari ini, yaitu sampai menuntaskan PIM 6 dengan baik dan lancar. Mohon doanya untuk kegiatan besok ini kami melaksanakan Loka 6 dan terakhir adalah Loka 7 panen karya. Jadi hasil-hasil Bu Tias sebagai CGP ini nanti kita pamerkan di panen karya, nanti dilihat oleh Bapak Wali Kota beserta Ibu Kepala Sekolah dan undangan yang lain. Sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Enda selaku PP dan juga Bu Tias selaku CGP memang sudah membimbing Bu Tias dengan baik, baik untuk kegiatannya maupun waktunya sudah sesuai, sudah tepat. Mudah-mudahan amal penjenengan juga bisa diterima oleh Allah sebagai amal yang baik, dan anak-anak juga Bu Tias, anak-anak kami di sini juga mendapatkan ilmunya yang baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih dan maaf bila dikurangkan. Sama-sama baca, saya juga mohon maaf selama 6 bulan ini saya selalu melindungi panjenengan, selalu menyita kegiatan panjenengan, menyita waktu panjenengan untuk mendampingi kami, untuk membersamai kami dalam kegiatan pendampingan individu. Allah yang membalas kebaikan yang kami. Mohon izin baca kami untuk kembali ke tempat. Assalamualaikum. Guru bergerak, Indonesia maju. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.